video-video tersebut juga Peter sekali akan menyiksa mereka dan memperkosa mereka sampai mereka itu menangis dan minta memohon pertolongan gitu guys. 18 bulan! Iya bener, masih kecil banget. Anjing, gue baru lihat lagi. Wih, gila. Yo! What's up, guys? What's up guys? Everybody. Kembali lagi di channel kita Semi IST Bersama host kalian, Glenn dan Thompson. siap menghibur kalian sampai merinding di dinding. Oke, di malam yang gelap gulita dan terang bercahaya ini kita punya salah satu cerita yang sadis lagi untuk kalian. Bisa dibilang lebih ke psycho. Kalau sebelum kita bawainnya yang benar-benar psycho ya. Dan ini psycho plus menjijikan guys. Dan jangan sampai kalian jadi orang kayak gini. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel kita. Karena subscribe kalian membantu kita dan membuat kita lebih semangat dalam membuat konten-konten seperti ini. Benar sekali. Langsung aja ke cerita hari ini. Jadi guys, gue dapat cerita ini dari YouTube-nya si Mindseed. Jadi kalau kalian mau ngecek sendiri langsung yang pakai bahasa Inggris, yang jago bahasa Inggris atau lebih familiar dengan bahasa Inggris, silakan ke sana. Di sini kita memakai bahasa Indonesia biar kalian lebih mengerti. Jadi kasus ini terjadi di salah satu kota di Filipina, di mana kota ini bener-bener banyak anak kecil berkeliaran di pinggir jalan. Tapi guys, mereka itu tidak mempunyai rumah atau bisa disebut homeless. Tapi guys, di sini tuh ada orang yang sangat kejam berkeliaran. Pria itu bernama Peter sekali, salah satu pria kelahiran Australia yang tergoda dengan anak kecil. Tapi sebagai gambaran background aja dari kota ini. Di kota ini tuh banyak sekali orang tua yang suka memaksa anaknya untuk melakukan aktivitas seksual. Dan videonya direkam terus dijual demi dapat duit. Dan ada juga kayak fitur facecam gitu guys. Jadi ada orang luar negeri langsung menginginkan facecam ke sini. Jadi kalau kalian pernah denger sex cam, nah kayak gitu dah. Tapi anak kecil, buset. Aduh, parah sih. Moralnya udah hilang. Ini benar-benar udah dark web sih yang tadi barusan guys. Melihat hal itu, Scully pun langsung berangkat ke kota ini dan langsung tinggal di sini guys. Terus dia menculik anak-anak itu yang ada di pinggir jalan tadi, lalu memperkosanya dan merekamnya. Gila. Ini jatuhnya udah pedofil sih guys. Dan video yang direkam itu dia unggah ke deep web untuk dijual. Dikatakan juga bahwa Peter sekali ini sempat membuat jaringan pedofil guys yang membantu dia. Beberapa di antaranya juga adalah polisi-polisi yang membantu dia untuk menutupi bukti-bukti kalau dia itu mengunggah video-video pedofil porno seperti itu guys. Mungkin polisinya juga ikut campur gara-gara ada keterlibatan uang ya. Uang suapan itu. Yes, mereka mendapat keuntungan dari situ guys. Jadi guys, video-video itu dijual per view untuk orang-orang pedofil itu. Tahu nggak dengan harga berapa? Dengan harga $10.000. Gila. Kalian bayangin kalau di-convert ke rupiah itu per satu view itu seharga 150 juta rupiah. Gila, sinting banget. Tapi memang langka banget sih ya. Iya. Karena memang ini tindakan yang sangat bisa dibilang wah gila, ini insane banget sih. Kriminal banget. Dan ada beberapa instansi yang memang menginginkan atau bisa disebut fetish lah ya. Ya, menikmati dia. Penikmat gitu. Si Peter sekali ini juga membawa dua pacarnya untuk tinggal bersama. Yang pertama bernama Carme Ann Alvarez, berusia 17 tahun, dan satu lagi bernama Lazil Margalo. Dikatakan Carme Ann Alvarez ini dibawa saat berusia 17 tahun dan dimasukkan ke prostitusi anak. Kemudian saat berusia 19 tahun dia diajak bekerja dengan Scully. Tugas dari dua wanita ini adalah membujuk anak-anak yang ada di pinggir jalan untuk pulang bersama mereka ke tempatnya Peter Scully. Oh, jadi si Alvarez ini pertama dia bekerja sebagai prostitusi anak dulu ya. Dia sempat bekerja ya. Iya. Baru dia membantu si Peter Scully. Dari sekian banyak yang diketahui, anak-anak ini berusianya itu keterlaluan sih guys, benar-benar masih kecil banget. Yang pertama itu bernama Daisy. Jadi Daisy ini berumur sekitar 18 bulan dalam kurun 1,5 tahun guys. Gila, itu masih balita kali. Iya, balita, benar-benar belum 2 tahun. Yang kedua bernama Cindy yang berusia 11 tahun. Dan yang ketiga Liza berusia 12 tahun guys. Masih SD nggak sih harusnya? Iya, masih SD. Aduh. Wih. Awalnya itu mereka diiming-imingi akan diberi makan dan diberi tempat tinggal yang layak oleh Peter Scully. Tapi semua itu bohong.
Begitu mereka sampai di tempatnya Peter Scully, mereka tuh bakal dipakein ini loh, rantai anjing di lehernya, terus diikat di ruang penyiksaan. Dia pun sempat membuat series video kekerasan dan pemerkosaan ini dengan nama yang cukup ya bisa dibilang girly-girly gitulah. Namanya Daisy Destruction atau bisa dibilang kehancuran Daisy. Nah yang di dalam video ini itu tuh si Daisy yang tadi baru 1,5 tahun itu guys, gila nggak dibikin series, disiksa gila-gilaan berhari-hari. Gila, gue baru tahu loh. Baru ngeh gue. 18 bulan, Bo. Terus ternyata si Cindy dan Liza ini adalah sepupu guys, mereka tuh saudara sepupu. Nah, kedua anak ini dipaksa untuk melakukan hubungan seksual satu sama lain. Terus dalam video-video tersebut, dua anak gadis ini dipaksa melakukan hubungan seksual satu sama lain sambil diarahkan dan direkam guys. Nah, dalam video-video tersebut juga Peter Scully akan menyiksa mereka dan memperkosa mereka sampai mereka itu menangis dan minta memohon pertolongan gitu guys. Sedangkan untuk Daisy guys, yang menyiksa dia itu adalah si Alvarez. Si Alvarez ini memakai topeng kecil biar identitasnya nggak ketahuan gitu. Jadi kayak ya topeng masquerade gitulah ya. Ya. Kemudian menyiksa balita itu dan memaksanya melakukan aktivitas seksual. Wah gila, kasihan banget. Padahal itu balita yang harusnya dia tuh nggak mengalami hal-hal begini gitu. Kasihan banget. Dan lebih parahnya lagi, mereka dibiarin kelaparan di situ. Nah, video-video yang dijual di dark web itu katanya bisa dibayar dengan koin mata uang virtual yang udah cukup terkenal. Kalian ya pernah dengar lah pasti. Beberapa video pun akhirnya sampai kepada polisi dan proses pelacakan jaringan pedofil ini pun akhirnya dimulai. Jadi di sini kita spill aja salah satu penyiksaannya guys. Ini benar-benar kejam banget. Jadi anak itu digantung terbalik, tahu nggak? Kayak digantung terbalik gitu, kepala di bawah, kaki di atas, dan kakinya itu terbuka V gini, terbuka lebar gitu, yang mengekspos kemaluannya dia gitu guys. Ya, jadi setelah itu dia kayak dikasih cairan bekas lilin gitu, ya kayak gitu-gitu, di tes kan kepanasan tuh. Wah itu parah banget. Dan setelah itu memerkosanya. Kadang pakai puntung rokok, ujung puntung rokok juga yang masih basah. Kadang benar-benar pakai api dari korek, itu gila deh pokoknya. Pihak berwenang sempat mengenali aksen Australia dari si Peter Scully ini melalui salah satu videonya. Pada saat yang sama, Liza Margalo ini mengaku menyesal dan akhirnya melepaskan Cindy dan Liza. Dia pun melaporkan apa yang dilakukan oleh Peter Scully ini, dan akhirnya Peter Scully berhasil ditangkap di rumahnya di Filipina. Ketika Peter Scully berhasil ditangkap dan diinterogasi oleh polisi, dia tidak mau memberitahu keberadaan Cindy di mana guys. Beberapa saat kemudian, Cindy diberitakan kalau dia sudah meninggal, dibunuh setelah penyiksaan dan pemerkosaan itu. Dan si Alvarez ini pun yang diinterogasi oleh berwenang ini, dia memberitahu di mana Cindy itu disiksa dan diperkosa. Dan bagaimananya dia meninggal itu akhirnya dikasih tahu sama si Alvarez ini. Si Cindy itu disuruh menggali kuburnya sendiri guys. Dan terakhir, dia digantung sampai meninggal. Sementara si Liza Margalo itu, dia memberitahukan kepada polisi tempat-tempat penyiksaan yang dilakukan oleh Peter Scully, kemudian berpura-pura menangis di depan kamera dan mengaku atau mengatakan nggak tahu apa-apa soal penyiksaan yang dilakukan oleh Peter Scully karena dia hanya menjadi pacarnya. Tapi polisi berhasil mengidentifikasi wajah-wajah di video tersebut. Tapi Margalo berhasil kabur. Dia berhasil kabur selama setahun dan mengubah namanya menjadi Shannon Carpio. Memulai hidup mewah dan posting foto-foto liburan bersama teman-temannya. Di situ dia kelihatan seperti wanita biasa. Dan dia juga sempat mendapatkan uang dari penjualan video online itu. Diyakini bahwa Liza Margalo ini sempat juga merekrut anak-anak lainnya selama pelarian. Dan dia juga ikut dalam jaringan pedofil lain untuk mendapatkan uang. Namun akhirnya Margalo pun berhasil ditangkap. Peter Scully, Carme N. Alvarez, dan Liza Margalo semua dipenjara karena tindakan mereka yang sangat keji dan sangat tidak bermoral. Dan semua perlakuan keji mereka itu disebarkan ke seluruh dunia, di mana para pedofil lainnya itu bisa mendapatkan video itu tanpa ketahuan guys. Jadi sampai sekarang dark web itu, video di dark web itu masih ada ya berarti ya? Masih ada. Dan komunitas pedofil ini juga masih ada. Gak ketangkep. Itu mah udah pasti mengakar itu. Iya, bahaya kan. Bahaya banget sih. Nah, Jadi gitu guys ceritanya. Itu parah banget sih. Itu benar-benar kejam dan ini benar-benar titisan dajjal nih kayak ini guys, ini orang parah. gila ada aja manusia yang kayak gini ya. Wih,
kok bisa kepikiran gitu loh untuk nyiksa anak 18 bulan itu gimana gitu kan. Itu kan anak-anak paling lagi lucu-lucunya, Iya. terus tanpa dosa gitu. Aduh. Mereka tuh bahkan belum tahu apa-apa guys, nggak tahu minum, makan itu aja mereka masih bingung. Aduh, baru aja kayak, weh aku di mana nih gitu kan. Iya. Tiba-tiba udah digituin guys, gila. Dosanya kayak apa ini orang? Wah gila, nggak kehitung kayaknya. Wih, Gila, nggak bisa dimaafin sih orang kayak gini. Gak bisa dimaafin guys, soalnya dia bukan manusia. Jadi guys, gitu dulu video kali ini. Gimana menurut kalian? Ini orang pantas diapain? Menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah guys. Pantasnya diapain sih orang kayak gini nih, biar kapok gitu, nggak ada lagi. Jangan lupa untuk kirim cerita-cerita serem kalian ke email yang ada tertera di deskripsi guys, biar kita bisa ceritain itu ke kalian. Oh, sekarang kita menerima email dari para penonton ya? Iya. Hai, seru nih sounding. Kalian jadi bisa kirim-kirim cerita ke kita dan kita bawain di sini. Mantap ya. Bisa share sama teman-teman viewers lainnya. Kalau bisa bikin merinding di Dinding. Coba lihat dinding ini. apakah merinding? Kalau belum, sudah sepatutnya kita membantu dinding ini untuk merinding. Aduh, tapi masih sih gimana ya? Trauma pasti anak-anak itu ya. Ya, kalau masih hidup sampai sekarang itu trauma sih pastinya sih. Gila Itu sih. sangat-sangat trauma guys. Itu parah banget. Kalau dia pun masih kecil umur 1,5 bulan pun kayak masih ingat di otaknya dia gitu ya. Iya. Sepintas itu sering setiap melihat Peter sekali yang mirip aja. Apalagi disiksanya berhari-hari ya di situ. Iya parah. Gila. Gimana ngilanginnya trauma kayak begitu, sembuhnya susah loh. Dia harus ketemu orang yang benar-benar mengubah hidupnya dia sih. Kayak misalnya ya pacar atau suami yang benar-benar bikin dia lupa dengan hal-hal itu gitu. Iya. Dan dibawa ke ini juga terapis. Terapi ya. Psikolog. Bukan terapis massage ya guys. Bukan itu guys, maksudnya psikolog, psikiater gitu Ya, loh. itu maksudnya sih. Oke guys, gitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dan apa Tom? Like dan jangan lupa juga untuk di-share videonya. Itu untuk bikin kita semakin bersemangat membuat video-video selanjutnya yang menghibur kalian semua. Segitu dulu aja, kita ketemu lagi di video Selanjutnya, Bye-bye. bye-bye.